Timnas Bahrain dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengumumkan permintaan yang mengejutkan bagi Indonesia. Mereka mengemis kepada AFC dan FIFA agar laga melawan Timnas Indonesia tidak digelar di Jakarta. Setelah menjamu skuad Garuda pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024, Bahrain dijadwalkan menjalani laga tandang ke markas Indonesia pada tanggal 25 Maret tahun 2025 mendatang. Laga Indonesia vs Bahrain direncanakan bergulir di Jakarta. Namun, BFA menyatakan enggan bertandang ke Jakarta karena alasan keamanan. Permintaan ini diajukan BFA karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya yang sempat terkena saywar dari netizen Indonesia. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel Timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. Menanggapi hal itu, PSSI melalui Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif, (Exco), menyatakan pertandingan lawan Bahrain masih sesuai rencana awal yakni di Indonesia. PSSI juga menegaskan bakal menjamin keselamatan rombongan Bahrain. Jika tetap menolak bermain di Indonesia, Timnas Bahrain berpotensi mendapatkan hukuman berat dari FIFA, bahkan dicoret dari keikutsertaan mereka di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 714,8 juta rupiah. Denda ini bisa bertambah berdasarkan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menyatakan setiap asosiasi akan mendapat denda 10.000 Swiss franc atau 178,7 juta rupiah. Selain itu, Bahrain juga bisa gugur dari kualifikasi. Contohnya, sudah ada 2 tim yang dicoret karena menolak bermain di sebuah negara. Klub asal India, Mohun Bagan, dicoret dari keikutsertaan dari ajang AFC Champions League 2 2024/2025. Mohun Bagan menolak bermain di Iran karena situasi di negara tersebut sedang tak kondusif. Mohun Bagan dijadwalkan tandang ke markas klub Iran, Tractor SC, hanya 1 hari setelah Iran melepaskan puluhan rudal ke Israel. Selain Mohun Bagan, ada Timnas Indonesia yang pernah dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika karena menolak bermain di Israel. PSSI sempat melobi FIFA agar bermain di tempat netral karena alasan politik. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Israel menolak bermain di tempat netral untuk laga kandang mereka. Karena tak kunjung mencapai kesepakatan, FIFA akhirnya mencoret Timnas Indonesia dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Tak sampai di situ, PSSI juga dikenakan denda 5.000 franc oleh FIFA. Sering dirugikan AFC, waktunya Timnas Indonesia hengkang ke UEFA. Sering dirugikan keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), waktunya Timnas Indonesia hengkang ke Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA). Dalam 1 tahun terakhir sudah beberapa kali Timnas Indonesia dirugikan wasit-wasit asal Asia, entah itu kelompok umur maupun tim senior. Masih hangat dalam ingatan ketika wasit Nasrullah Kabirov memberikan hukuman penalti dan kartu merah gaib kepada Timnas Indonesia U23 saat bertemu tuan rumah Qatar U23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Akibatnya,
Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23. Terbaru, wasit Ahmed Alkaf memberikan keputusan aneh saat memimpin laga Bahrain vs Timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Ia memberikan injury time lebih dari waktu yang ditentukan, sehingga Timnas Indonesia dibobol Bahrain dan laga pun berakhir sama kuat 2-2. PSSI pun mengajukan protes kepada AFC terkait dua keputusan janggal di atas. Lantas, apa hasilnya? Nihil. AFC malah memberikan hukuman kepada Sintayong, Ivar Jenner dan Justin Hubner karena mengkritik Nasrullah Kabirov. Di saat bersamaan, AFC justru bertindak cepat ketika Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, meminta laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025 digelar di tempat netral karena alasan keamanan. Dalam rilis yang mereka keluarkan, AFC mengaku akan berdiskusi lebih dulu dengan BFA, PSSI, dan FIFA sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kejanggalan di atas membuat PSSI berpikiran untuk hengkang ke UEFA? Sebelumnya pada 1992 ada Israel yang memilih meninggalkan AFC untuk pindah ke UEFA, sekalipun teritorial mereka jelas berada di Asia Barat. Israel pindah ke UEFA karena secara politik tak diterima mayoritas negara Asia. Alhasil, juara Piala Asia 1964 ini memilih angkat kaki ke Eropa. Ada juga Kazakhstan yang pernah ikut kualifikasi Piala Dunia 1998 dan 2002 zona Asia, memutuskan pindah ke UEFA pada 2002. Kazakhstan memilih meninggalkan AFC karena menilai UEFA jauh lebih kompetitif. Kepindahan Kazakhstan lebih diterima ketimbang Israel, sebab secara wilayah ada teritorial mereka yang berada di benua Eropa. Jadi, mungkinkah PSSI membawa Timnas Indonesia bersaing di Eropa dan angkat kaki dari AFC? Peluangnya memang kecil, namun tak ada yang mustahil di sepak bola. Media Korea Selatan sebut Bahrain pengecut setelah ajukan pindah venue lawan Timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia kembali menjadi sorotan jelang laga tandang melawan Timnas Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar pada tanggal 25 Maret tahun 2025 tersebut awalnya direncanakan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Namun, Federasi Sepak Bola Bahrain, Bahrain FA, baru-baru ini mengajukan permintaan ke AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pertandingan ke tempat netral dengan alasan keamanan. Bahrain FA mengklaim bahwa permintaan tersebut diajukan demi keselamatan para pemain mereka. Mereka menyatakan telah menerima banyak ancaman dan serang verbal dari supporter Indonesia. Buntut dari hasil imbang 2-2 pada pertemuan sebelumnya pada tanggal 10 Oktober lalu, kala itu, Bahrain berhasil menahan Indonesia dalam pertandingan yang penuh kontroversi. Pada laga tanggal 10 Oktober tersebut, Indonesia yang diasuh Sintayong sebenarnya tampil dominan, namun gagal meraih kemenangan setelah gol penyama Bahrain tercipta pada menit ke-99. Hal ini memicu kekecewaan besar dari para pendukung Indonesia, terutama karena waktu tambahan yang diberikan hanya 6 menit, tetapi wasit memperpanjangnya hingga menit ke-99, memungkinkan Bahrain untuk mencetak gol penyama. Keputusan ini membuat banyak supporter merasa dirugikan, dan mereka pun meluapkan emosinya dengan mengkritik keras kepada wasit, AFC, dan Bahrain FA melalui media sosial. Akibat dari insiden tersebut, Bahrain FA mengaku menerima berbagai serangan verbal dari supporter Indonesia, dan ini menjadi alasan utama mereka meminta FIFA dan AFC untuk memindahkan pertandingan ke tempat netral. Menurut mereka, keputusan ini diperlukan untuk menjaga keselamatan pemain dan ofisial tim. Permintaan Bahrain ini tidak hanya menuai reaksi di kalangan supporter Indonesia, tetapi juga menarik perhatian media ASEAN, media asal Korea Selatan.
Osen menyebut permintaan Bahrain tersebut sebagai tindakan pengecut. Mereka menilai Bahrain takut menghadapi Indonesia di kandangnya sendiri, terutama setelah hasil imbang yang kontroversial tersebut. Osen menyebutkan, Bahrain yang telah membuat marah Sintayong, mengajukan permintaan pengecut untuk menggelar pertandingan di negara lain. Osen memprediksi bahwa permintaan Bahrain tersebut kemungkinan besar akan ditolak oleh FIFA. Menurut mereka, FIFA dan AFC hanya akan mempertimbangkan perpindahan lokasi pertandingan ke negara netral jika ada situasi yang sangat mendesak, seperti negara yang sedang dalam kondisi perang, contohnya Iran atau Palestina. Situasi di Indonesia, meskipun ada ketegangan antara supporter dan Bahrain, dianggap belum cukup berat untuk memenuhi kriteria tersebut. Hingga saat ini, FIFA dan AFC belum memberikan keputusan final terkait permintaan Bahrain tersebut. Namun, jika permintaan ini ditolak, Bahrain harus tetap datang ke Jakarta dan menghadapi timnas Indonesia di SUGBK sesuai jadwal awal. Permintaan Bahrain untuk memindahkan laga tandang melawan Indonesia ke tempat netral dianggap oleh banyak pihak sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak perlu. Meski ada ketegangan pasca hasil imbang kontroversial pada Oktober lalu, situasi ini seharusnya bisa diselesaikan tanpa perlu memindahkan lokasi pertandingan. Dengan segala drama yang terjadi, laga pada tanggal 25 Maret tahun 2025 mendatang diharapkan tetap berlangsung di Jakarta, memberikan kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bahrain cemas hadapi timnas Indonesia di Jakarta, Menpora jamin keamanan. Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menggelar laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia vs Bahrain di luar negeri. Jadi tidak ada alasan dengan keamanan di Indonesia, yang membuat laga melawan timnas Bahrain harus digelar di luar Indonesia, kata Dito Aryo Tejo kepada awak media di Jakarta, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 dilansir dari Antara. Pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, tersebut merupakan respons atas surat permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain kepada AFC baru-baru ini. Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, ingin AFC memindahkan arena laga kontra Indonesia yang dijadwalkan akan tersaji pada tanggal 25 Maret tahun 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Permintaan kepada AFC itu dilandasi oleh kekhawatiran mengenai keamanan dan keselamatan personel timnas Bahrain ketika harus melakoni partai tandang ke Indonesia. Seperti diketahui, Bahrain baru-baru ini mengalami serangan siber. Situs resmi federasi mereka menjadi korban peretasan, beberapa hari setelah laga imbang 2-2 saat melawan Indonesia di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Selain itu, Bahrain merasa mendapatkan banyak serangan dari warganet Indonesia yang menumpahkan kemarahan dan ketidakpuasan setelah laga seri yang diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf Oman. Seperti diketahui, dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, timnas Indonesia sempat unggul 2-1 sampai memasuki menit ke-90+6. Kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata musnah usai Bahrain mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+9. Wasit Ahmed Al-Kaf pun menjadi sorotan karena membiarkan laga terus berjalan sampai melewati masa 6 menit injury time babak kedua yang sudah ditetapkan. Menurut saya itu, bisa-bisaan, Bahrain aja menginginkan pertandingan melawan timnas Indonesia di luar Indonesia, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Dito menegaskan dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir, yang menyatakan keamanan di Indonesia sangat terjamin. Indonesia telah berpengalaman menjadi tuan rumah berbagai ajang bertaraf internasional, salah satunya Piala Dunia U17 2023 silam. Sejumlah pertandingan kandang timnas Indonesia lain juga bisa digelar dan terbukti berlangsung dengan aman.
Indonesia sangat sudah family friendly, ujar Dito Aryo Tejo menyinggung rasa bersahabat publik Indonesia. Menurut Dito, skuad Garuda asuhan Sintayong malah seharusnya berhak atas kemenangan WO, menang tanpa bertanding, apabila Bahrain tetap ingin bermain di luar Indonesia tanpa alasan yang jelas. Kalau mereka sampai bikin-bikin alasan, harusnya kan kita mendapatkan menang WO ya, ujar Dito menjelaskan. Pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024 ini, AFC telah memberikan respons terkait surat keberatan Bahrain untuk melakoni laga di Indonesia pada Maret tahun depan. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sambil mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman secara online. AFC akan mendiskusikan masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Demikian pernyataan resmi dari AFC.